Tuhan ibadah hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara kepada saudara kita yang ada di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Kita dipilih dari segala bangsa untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Hanya dari kemuliaan sampai kemuliaan nama Tuhan terus ditinggikan. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu imani. Amin. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragu akan
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Percaya ku selamanya. Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Bagiku senantiasa dengan tuntunan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kamu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Haleluya. Dari kemuliaan, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk katakan, Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkatiku, amin. Amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkatiku. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkatiku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkatiku. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan yang akan memberikan petugas persembahan. Haleluya. 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 Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Bapa, kami semua Tuhan boleh hadir untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, itu karena kasih kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh memuji, menyembah nama Engkau dengan keadaan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga pemeliharaan Engkau Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, nanti hingga malam hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, juga berkat-berkat yang telah Kau terima daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau, untuk memperbesar kerajaan Engkau Tuhan. Beri tangan-tangan yang memberi, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Juga mungkin yang belum bisa memberi, kami percaya suatu saat Dia akan memberi juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya,
Amin. Amin. Nanti yang setelah memberikan persembahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Lebih dari pemenang. Iye. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah itu kita dapat jalan melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah itu kita dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ingatkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Ibaratkanlah bandingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya. Kami mau menggenapi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu.
kebesaran. Bapak Winardi kami persilakan untuk berdoa. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Engkau selalu bersamaku ya Tuhan. Engkau selalu menyertaiku ya Tuhan. Tuhan juga Engkau selalu memberi pertolonganku, memberi pertolongan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kami hadir di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Untuk menikmati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk menyambut berkat yang baru dari Engkau ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan, sebelum kami menerima akan kebenaran firman-Mu, mohon Tuhan ampuni atas segala dosa kami ya Tuhan. Dari pikiran kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tuhan, lawat setiap hati kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Serta layakkan kami, agar kami kudus dan layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami semua ini ya Tuhan, orang-orang yang tetap setia kepadamu ya Tuhan. Orang-orang yang tetap melakukan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua, menuntun kami untuk ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Memberkati kami semua ini ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu mengandung kebenaran dan janji ya Tuhan. Dan itu kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kalau setiap firman-Mu mengandung kebenaran yang akan kami lakukan ya Tuhan. Dan janji-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami sepakat, kami teging, kami patahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan keluaran dari ruangan ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh melingkupi kami semua, dan kami boleh merasakan mujizat dan urapan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah ini hamba-Mu ya Tuhan sebagai corong daripada firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan kekuatan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan kekuatan dan urapan daripada-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralasan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Shalom Bapak Ibu anak-anak. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Di sini ada Mas Ian. Oh ya, puji Tuhan. Ya, tidak apa-apa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya terlebih dahulu menyampaikan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang mengasihi sidang jemaatnya mulai dari hari ini
sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu anak-anak. Apakah kita merasa dikasihi oleh Tuhan? Puji Tuhan. Lambaikan tangan, ucapkan saya dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, saya akan mengucapkan walaupun terlambat 1 hari, selamat hari lansia. Ya, Tuhan Yesus memberkati para lansia. Sebab mulai dari awal start kita menginjakkan bumi ini, kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai usia senja. Ya, saya yakin lansia dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Mari saya ingin dalam kesempatan ini ya memberikan hormat kepada lansia. Ibu-ibu, bapak-bapak, khusus yang usianya 60 tahun ke atas, kepala 6 ya sayang. Silakan bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri ya. 60 tahun ke atas. Iya, ya. Puji Tuhan. Ya, saya rindu Bapak Ibu semua jemaat juga bangkit berdiri mengarahkan tangannya kepada siapa yang Bapak Ibu bisa arahkan. Dan masing-masing berdoa untuk lansia, ya termasuk Bapak Gembala ya, ada Ibu Magda, Eyang Maya ya, oh banyak di sini yang sudah 60, kepala 6 ya, paling sedikit 60 ya, 60 tahun ke atas, mohon maaf yang belum 60 nanti mendoakan yang usianya sudah 60, mari silakan bangkit berdiri, arahkan tangan ya, arahkan tangan. Bapak Ibu sekarang mau siapa? Milih siapa? Ya silakan. Mau pilih suaminya sendiri juga tidak apa-apa ya. Pilih Bapak Gembala tidak apa-apa. Ya pilih yang Maya. Ya di sini ada Ibu Budi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu anak-anak bisa diarahkan ke Ibu Gembala. Ibu Gembala juga sudah kepala 6 ya. Beri kemuliaan dulu yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sekarang berdoa ya. Masing-masing berdoa, jangan diam ya ibu-ibu. Berkati dan berkati supaya lansia tetap sehat, lansia diberi panjang usia, tetap berbahagia. 1, 2, 3, silakan arahkan tangan kepada lansia. Ayo pilih siapa, mamanya sendiri tidak apa-apa, suaminya sendiri tidak apa-apa, ya mamanya sendiri tidak apa-apa, kepada Bapak Gembala tidak apa-apa, Ibu Gembala tidak apa-apa, ya. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Yang di rumah-rumah Tuhan, kami teringat lansia usia bahagia Tuhan, Eyang Kamto, Eyang Samuel, Bapak Sugiarto Tuhan, oh Tuhan, Bapak Ibu Effendi Wijaya, Bapak Ibu Haryono, Bapak Ibu Tuhan Yohanes, Mbak Sri Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk Mbak Sutiin Tuhan, oh para lansia-lansia yang ada Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang usia, tetap berbahagia, tetap bersukacita, menjadi pendoa syafaat untuk anak cucu menantu dan juga keluarga besar dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Kami yakin lansia yang ada di gereja LCAD tetap berbahagia, tetap dipelihara oleh Tuhan sepanjang umur hidupnya. Kami tidak takut untuk hari depan kami Tuhan, tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa umat-Mu, jemaat yang sudah berdoa untuk lansia pada saat pagi hari ini, siang hari ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya.
Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami yakin, para lansia yakin, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa jemaat Tuhan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Pasti lansia-lansia diberi panjang usia, tetap sehat, tetap berbahagia, dan juga tetap menjadi pendoa syafaat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama untuk memeriksa kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti tema yang sudah ditulis di dalam Facebook atau di dalam mana ya, ada tulisan di dalam HP kita masing-masing dalam kelompok keluarga besar El Sade. Hari ini tema firman Tuhan adalah sekarang aku tahu. Amin Bapak Ibu, sekarang aku tahu. Dulu berarti tidak tahu, belum tahu, tetapi sekarang aku tahu. Hari ini saya ingin memberikan contoh, teladan kehidupan yang dulu tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dulu tidak melaksanakan firman Tuhan. Dulu tidak percaya akan firman Tuhan. Dulu tidak percaya oleh firman yang disampaikan oleh nabi-nabinya Tuhan. Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan, mata rohaninya terbuka, mata rohaninya tercelik, sehingga yang dulu tidak mengerti atau tidak tahu atau belum tahu, tetapi kemurahan Tuhan akhirnya menjadi mengerti atau menjadi tahu. Ya, seperti kita semua Bapak Ibu, anak-anak, dulu kita tidak mengerti firman Tuhan. Dulu kita tidak mengerti kalau hidup ini dikasihi oleh Tuhan. Dulu kita tidak tahu kalau hidup ini sangat ya dimuliakan oleh Tuhan. Seperti bejana, ya seperti bejana tanah liat di tangan penjunan. Begitu bejana itu di tangan pemiliknya, itulah penjunan. Bejana itu menjadi bejana yang dikasihi, yang dicintai, yang dirawat, yang disayang oleh Tuhan. Dulu tidak mengerti Bapak Ibu kalau hidup kita ini sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, setelah ada pencelikan mata rohani, setelah mata rohani kita terbuka, kita mengerti bahwa hidup kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Hidup kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Bukan ditentukan untuk binasa, tetapi hidup kita ini ditentukan untuk mewarisi kerajaan yang kekal. Katakan amin. Jadi hidup kita ini tidak ditentukan untuk binasa sebenarnya. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi kita semua yang ada di gereja GSJPDE LCAD Waru ini, hidup kita bukan sekedar kita memenuhi panggilan daripada Tuhan, tetapi hidup kita ini dipilih, ditentukan untuk mewarisi kerajaan sorga. Katakan amin. Dulu kita tidak mengerti Bapak Ibu, ya seperti yang hidup itu hampa dan kosong. Kecil dilahirkan menjadi besar, dewasa, sesudah itu bekerja setelah kuliah, ya sekolah kuliah, bekerja, ya menikah, ya bahkan punya anak cucu mungkin bisa sampai gilir yang keempat. Akhirnya kemana manusia? Sepertinya itu tidak mengerti mau kemana. Ya ada kalanya berkata surga dan neraka itu urusan nanti. Tidak Bapak Ibu, tetapi hidup kita ini ditentukan. Waktu kita di dalam rahim ibu kita sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan kekal. Katakan amin. Saya sekarang berkata kepada lansia, firman Tuhan mengatakan 70-80 tahun, selebihnya sudah banyak kekurangan di sana sini. Ya, ada kalanya matanya sudah agak ya harus disambung pakai kacamata, lututnya kotak-kotak ya. Kalau berlutut sudah
agak sulit ya, berjalan jarak jauh juga sudah agak sulit ya Bapak Ibu, untuk sepertinya ya bekerja agak keras sedikit ya, itu sudah agak sulit ya, gampang lelah, gampang capek ya, itulah lansia ya. Tetapi ketahui lansia, masa hidup kita 70-80 tahun. Ya walaupun firman Tuhan mengatakan banyak kekurangan di sana sini, tetapi ada satu ayat menjadi kekuatan kita. Walaupun tubuh jasmani kita ini bisa aus dan rusak, tetapi manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin, amin. Katakan amin lansia. Berarti ada satu sukacita, semangat, berkobar-kobar terus, tidak mudah putus asa, tidak mudah lunglai, ya tidak mudah tergeletak, tidak mudah untuk sepertinya itu ada rasa kekecewaan yang mendalam. Tidak, apapun yang terjadi, hidup kita ini dalam kendalinya Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kami yakin manusia rohani kita ini diperbaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Dulu kita tidak tahu, dulu kita mudah untuk pasrah, kalah. Tetapi saat kita mendengar firman Tuhan, kita dibukakan, dicelikkan mata rohani kita, sehingga hidup kita ini, Bapak Ibu, anak-anak semua, saya katakan ada pengharapan yang besar. Ya, ada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang aku tahu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama ya. Saya akan membawa firman Tuhan pada saat hari Sabat yang mulia ini, hanya satu topik ya, yaitu sekarang aku tahu, dan saya akan tunjukkan contoh kehidupan daripada Naaman ya. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk ayat yang pertama. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang pertama bersama-sama ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai selanjutnya ini menceritakan tentang seorang panglima tentara Aram. Namanya Naaman ya, namanya Naaman. Naaman ini walaupun secara luarnya apabila memakai baju kebesaran sebagai seorang tentara ya, gagah perkasa, tetapi kalau baju kebesarannya itu dilepas, sebenarnya hidupnya, tubuhnya itu menderita sakit yang namanya kusta. Bapak Ibu, anak-anak, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Ya, di luarnya sepertinya kehidupan itu bisa ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kekuatan, ada kekuasaan, ya tampak di luar, ya dihormati, tapi sebenarnya di dalam hidupnya ada penderitaan yang mendalam. Ada kesedihan yang mendalam. Bapak Ibu, hari ini kesedihan yang mendalam, penderitaan yang mendalam, yang tidak diketahui oleh khalayak ramai, yang tidak diketahui oleh kehidupan yang banyak, ya bisa-bisa hanya segelintir orang saja. Bapak Ibu, hari ini
Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita layani, Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menghidupkan semangatnya kembali, Tuhan mau memberikan satu kekuatan kesembuhan yang luar biasa, katakan amin. Sehingga walaupun tidak tampak apa yang ada di dalam hati sekalipun, apa yang ditutupi oleh pakaian kebesaran sekalipun, saya katakan kehidupan itu mengalami satu kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Ada kesukaan yang besar. Hari-hari ini banyak Bapak Ibu, mungkin di luar ya bisa menjadi kehidupan itu seperti tegar. Ya sepertinya ada penghormatan, sepertinya tidak mengalami satu penderitaan yang mendalam. Tetapi kalau sudah sampai di rumah ataupun sampai di kamar, semestinya kehidupan itu ada derita, ada kesedihan, ada tangisan. Saya yakin seperti itu seorang yang bernama Naaman ini. Tetapi hari ini apabila ada yang mengalami seperti Naaman, saya yakin kita pulang dari gereja ini, Tuhan akan memulihkan setiap pribadi kita, katakan amin. Saya juga mengaminkan ketetapan firman Tuhan. Kita tidak datang sepertinya membawa beban, pulang juga membawa beban. Tidak Bapak Ibu, tetapi segala beban, keberatan kita seizin Tuhan, dan Tuhan katakan marilah kepadaku, hai kamu yang sedih, yang susah, yang bertanggungan berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan itu hari ini Bapak Ibu kiranya menerima dengan dua tangan kita. Kita angkat tangan, kita terima, ya Tuhan, aku rindu kelegaan itu terjadi dalam hidupku, katakan amin. Supaya apa? Supaya kita tidak merasakan ada sesuatu yang menindih hidup kita, tetapi bebas. Ada sukacita, ada kelegaan yang besar. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Mari kita pelajari bersama dengan seksama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah Naaman ya ada seorang anak perempuan dari Israel. Ya, ada budak kecil, seorang perempuan. Pada saat tentara Aram ini bergerombolan keluar, ya, tentunya ada peperangan Bapak Ibu. Lah tentara Aram ini mendapatkan satu ya tawanan, tapi satu tawanannya yaitu seorang, saya katakan budak kecil, seorang anak perempuan. Lah seorang anak perempuan ini Bapak Ibu anak-anak semua ya dibawa ke rumahnya Naaman. Dibawa ke rumahnya Naaman, haleluya. Ya, saya lihat di belakang itu ada yang bawa tumpeng ya. Malum Ibu Gembalanya lihat buka kok bawa tumpeng, sampai kebaktian terlambat. Iya sudah, silakan duduk ya. Rupanya tadi pagi masak. Ya soalnya Bu Gembala lihat kan di sini. Ya sudah, ya diabaikan saja. Ayo sekarang yang terpenting mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Puji Tuhan, tadi sudah jadi Marta, sekarang jadi Maria ya. Bu Selvi, Tuhan memberkati. Haleluya ya. Seorang budak ini berada di rumah Naaman, menjadi pelayannya istrinya Naaman. Seperti itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya yakin walaupun budak kecil ini menjadi pelayan di negeri orang ya, dalam koridor tawanan ya, budak yang ditawan, anak kecil yang ditawan. Tetapi saya katakan si kecil ini atau pelayan yang kecil ini, dia mempunyai firman Tuhan. Dia mempunyai firman Tuhan. Dia mengerti tentang kitab suci. Dia mengerti tentang firman Tuhan. Dia mengerti artinya menginjil, Bapak Ibu, saya katakan seperti itu. Mengapa? Sebab pada saat Naaman ini saya bisa katakan orang yang sakit kusta itu sebenarnya dihindari orang, disingkirkan
ya harusnya di tempat terpisah. Dan kalau dia berjalan di tempat umum, dia harus berteriak najis, 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 seperti itu harusnya. Itu menurut imamat, Bapak Ibu. Tetapi budak kecil ini atau pelayan kecil ini, walaupun masih kecil, tetapi hatinya penuh dengan firman Tuhan. Dia mengerti isi akan firman Tuhan. Hai anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, ya di sini ada guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu juga. Mulai kecil harus dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, hai para lansia, saudara-saudaraku, keluargaku yang punya cucu-cucu, jangan lewatkan kesempatan. Sepatah kata firman Tuhan kita taburkan kepada cucu-cucu kita. Katakan amin. Kalau anak-anak sudah, waktu masa kecilnya kita didik dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jadilah Lois. Kita sudah melewati masa Yunike. Jadilah Lois. Lois masih memberikan ajaran firman Tuhan itu kepada Timotius sebagai cucu-cucunya. Hari ini saya gabungkan hari lansia kemarin dan kebenaran firman Tuhan. Budak kecil ini dia mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat tuannya ini menderita sakit yang namanya sakit kusta, budak kecil ini bisa menginjil, bisa bersaksi apa yang dikatakan oleh pelayan yang kecil ini, budak yang kecil ini. Saya katakan juga remaja, begitulah ya, remaja kecil ini. Dia katakan, Tuhan, seandainya Tuhan pergi ke Israel, ya, seandainya Tuhan pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi, ada nabi Tuhan, pastilah Tuhan disembuhkan. Bapak Ibu, ini penginjilan polos. Ini firman polos yang diucapkan oleh seorang budak kecil. Saya yakin sepolos-polosnya ucapan kita, sesederhana-sederhananya ucapan kita, apabila ucapan ini diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka ucapan kita menjadi firman yang masuk dan menerobos lubuk hati yang tertutup. Katakan amin. Ucapan bibir itu diurapi oleh Tuhan, dan perkataannya pelayan ini didengar Bapak Ibu oleh seorang tentara besar yang namanya Naaman ini. Oh iya, saya bahasakan seperti itu. Iya, Bapak Ibu, tidak tunggu lama. Naaman ini bergegas, langsung dia mengatakan kepada bosnya, dia mengatakan kepada pemimpinnya, kepada rajanya, Raja Aram, bahwa sebenarnya di Israel, ya, katanya budak kecil, pelayan kecil ini, apabila aku pergi ke sana, pasti aku disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, mulai sedikit timbul iman. Naaman mulai mendengar perkataannya budak ini, dan timbul iman, sedikit timbul iman. Dan langsung direspon oleh Raja Aram, dan Raja Aram ini memberikan surat, singkatnya seperti itu, memberikan surat kepada Raja Israel. Memberikan surat kepada Raja Israel, dan Naaman diberi bekal, bekalnya tidak tanggung-tanggung. Dikatakan ada emas, ada perak, ada pakaian yang indah-indah. Ya, untuk apa? Maksudnya untuk pergi ke Israel, untuk mencari kesembuhan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sesampainya Naaman bersama dengan rombongannya ini di Israel, ya. Waktu itu Raja Israel langsung mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, apakah yang terjadi? Apakah Raja Aram ini mau mencari gara-gara?
Akukah Tuhan, akukah Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit? Lah itu rajanya berkata seperti itu. Maksudnya, apakah aku bisa menyembuhkan orang sakit? Ataukah aku ini Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit? Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Lah, berita itu didengar oleh seorang nabi di Israel. Namanya Nabi Elisa. Ya, Elisa mendengar apa yang dikatakan oleh raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langsung Elisa berkata, saya bahasakan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Suruh saja Naaman pergi ke sini, pergi ke rumahku, pergi ke tempatku. Bapak Ibu, raja Israel langsung ya memberitahu kepada Naaman untuk pergi ke seorang nabi namanya Nabi Elisa. Ya, puji Tuhan. Seperti itu saya kisahkan. Bapak, Ibu, anak-anak, setelah sampai di depan rumahnya ya Nabi Elisa, Bapak, Ibu, Naaman bersama dengan rombongannya ya tidak ditemui oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa hanya berkata kepada Gehasi sebagai pelayannya, ya, berkata kepada Gehasi sebagai pelayannya, katakan kepada Naaman, ya, Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali, ya, menceburkan atau membenamkan tubuhnya di sungai Yordan 7 kali. Mulai saya masuk, Bapak Ibu bisa memperhatikan nanti ada pelajaran di sini. Begitu selesai, Nabi Elisa mengatakan kepada Gehasi, Gehasi langsung keluar menemui yang namanya Naaman. Gehasi mengatakan, hai Naaman atau Bapak Naaman, dikatakan oleh Nabi Elisa, ya, bahwa Bapak Naaman harus membenamkan tubuhnya di sungai Yordan 7 kali. Bapak Ibu, di sini ada pelajaran. Nanti kita akan lihat. Begitu mendengar perkataan daripada Gehasi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Langsung dikatakan oleh firman Tuhan, Naaman hatinya menjadi gusar. Dia marah, Bapak Ibu, dia tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia berbantah-bantah dengan Nabi Elisa melalui seorang yang namanya Gehasi. Bahkan dikatakan oleh kitab suci, hatinya panas. Bukankah di Aram ada sungai yang namanya Parpar. Ada sungai Parpar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak, berbantah-bantah. Padahal tadi pesannya Nabi Elisa, pergi ke sungai Yordan, membenamkan diri 7 kali. Oleh kemurahan Tuhan, saya sudah sampai di sungai Yordan. Oleh kemurahan Tuhan. Tadinya sungai Yordan itu luas, besar, ya, tetapi menjadi sempit-sempit dan saya sempat, apa katanya orang Jawa, kecek-kecek di sungai Yordan di sana. Puji Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Jadi saya tahu, oh sungai Yordan. Dulu waktu dibaptis, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Waktu Naaman disuruh membenamkan tubuhnya di sungai Yordan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat dalam ayat ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai hidup kita seperti Naaman sebab masih tertutup mata rohaninya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 5 ayat yang saya akan bacakan. Tetapi pergilah Naaman dengan apa Bapak Ibu? Gusar.
setelah mendengarkan firman atau perintah yang disampaikan oleh Gehazi, ya, dan perintah itu sebenarnya dari mulut lidahnya seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia gusar, sepertinya tidak mau terima. Ada roh pemberontakan. Gusar, bukan saja gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan gusar, ada kemarahan, berbantah-bantah. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan hatinya panas. Dijauhkan kiranya dalam hidup kita. Pada saat firman yang disampaikan oleh nabi Tuhan, walaupun lewat hamba Tuhan yang kecil, saya katakan pengerja. Ya, Gehazi itu pengerjanya Nabi Elisa. Tapi sebenarnya firman itu lebih dulu, perkataan itu diucapkan oleh Nabi Elisa, dan Gehazi sebagai pengerjanya ini yang menyampaikan. Jangan sekali-kali seperti Naaman Bapak Ibu, di mana pada saat mendengarkan ya satu ajaran, satu teguran, satu didikan, ini saya katakan satu didikan kepada Naaman. Tetapi di sini dikatakan Naaman menjadi gusar, ya, menjadi berbantah-bantah, bahkan hatinya menjadi panas. Bapak Ibu sekarang introspeksi sendiri-sendiri. Adakah kita menjadi milik Tuhan, menjadi miliknya Kristus? Pernahkah dalam hidup kita kalau Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kamu pernah gusar, kamu pernah berbantah-bantah, kamu pernah menjadi seorang yang panas hati ketika ada seorang nabi yang mendidik, ada seorang nabi yang menegur, ada seorang nabi yang memberitahu jalan yang benar, tetapi hatimu menjadi panas hati, menjadi gusar, kamu berbantah-bantah. Izinkan Roh Kudus untuk mengetuk hati kita di dalam pendengaran kita, pendengaran mata rohani kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan seperti yang berbisik, kamu sebenarnya pernah pada saat dididik, pada saat diingatkan, pada saat kamu ditegur, pada saat kamu diberi jalan oleh seorang nabi, seorang hamba Tuhan, tetapi hatimu panas, hatimu gusar, kamu berbantah-bantah. Bapak Ibu, itu tidak mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Itu tidak mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lanjutkan terus, kalau tidak terbuka mata hatinya daripada Naaman ini, Naaman tidak bakal menerima mujizat daripada Tuhan. Dia sakit kusta, akan sakit kusta selama-lamanya. Di dalam bilangan di sana dikatakan sakit kusta itu sepertinya seorang yang najis. Nah, dikatakan di dalam kerajaan surga itu orang yang najis tidak bakal masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, kalau Naaman tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan, tidak mendapatkan kemurahan Tuhan, maka sakitnya itu akan dibawa sampai pada akhir hayat hidupnya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di sekitar Naaman ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Itulah pentingnya Bapak Ibu, di lingkungan kita ini, di mana kita tinggal, di antara keluarga mungkin, atau di tengah-tengah gereja El Shaddai ini mungkin, dimanapun kita berada, jadilah seperti orang-orang atau sahabat-sahabat atau kerabat atau ya family atau saudara-saudara atau ya saya katakan teman-temannya Naaman. Di situ saya membaca kitab suci
ayat yang ke berapa ini? 13. Coba dibaca ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak Ibu, inilah contoh kehidupan pegawai-pegawai yang dipakai oleh Tuhan. Lidahnya diurapi oleh Tuhan. Menjadi berkat perkataannya. Tadi seorang budak menjadi berkat. Perkataannya menjadi berkat untuk Naaman. Tetapi di sini juga ada beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti ajaran Tuhan. Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu, di sini saya bersyukur kepada Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan yang mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami himpitan, jadilah seperti pegawai-pegawai Naaman. Lidah kita ini diurapi Tuhan dan mewartakan satu kebenaran, bisa membangkitkan semangat daripada Naaman, bisa menyadarkan, bisa mengubah hatinya Naaman yang tadinya gusar, hatinya yang ada perbantahan, bahkan tidak mau menerima, gusar, sombong, dengan perkataan yang lemah lembut yang diurapi oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Bagaimana selama ini Bapak Ibu? Perkataan kita ini bagaimana? Apakah perkataan kita ini menjadi berkat untuk anak-anak kita? Menjadi berkat buat sesama kita? Menjadi berkat buat orang lain? Menjadi berkat buat suami? Menjadi berkat buat istri? Menjadi berkat bagi sesama kita? Seperti pegawai-pegawainya Naaman. Bapak Ibu, setelah mendengar hal itu, hatinya Naaman ada satu keluluhan, menjadi leter, menjadi dingin, sepertinya menjadi satu kehidupan yang tidak terbakar oleh amarah, tidak menjadi gusar lagi, tetapi merendah seperti disiram air es, kerupuk disiram air es menjadi lembek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kalau ada kesombongan, kalau ada roh perbantahan Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan, apabila diberi nasihat, ditegur, tidak menerima dengan baik, tetapi menjadi panas hatinya, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Untung-untung Nabi Elisa ini tidak ditangkap, dimasukkan penjara. Ya, untung-untung tidak seperti itu. Bapak Ibu, kehidupan itu tidak akan mendapatkan mujizat apa-apa. Tetapi setelah mata rohaninya Naaman ini terbuka, karena ada seseorang, beberapa orang yang memberitahu, sepertinya memberikan satu semangat, memberikan dorongan kepada orang yang sudah putus asa, kepada orang yang sudah lemah, gemulai, sudah aku tidak bisa sembuh ya, terus seperti ini. Sepertinya ada keputusasaan, ya, karena mendengar dengan sungguh-sungguh, bahkan menerima dengan hati yang terbuka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan dilakukan apa yang disabdakan oleh Nabi itu dilakukan, membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, tidak 5 kali, tidak 4 kali, 6 kali, tidak Bapak Ibu.
tepat. Firman Tuhan itu harus kita lakukan tepat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan, kata kitab Wahyu. Siapa yang menambahkan dan mengurangi, maka kesusahannya juga akan ditambahkan. Ya, maka Naaman ini mengerti, tidak 5 kali, 6 kali, tapi harus tepat. Diperintahkan 7 kali, maka 7 kali itu pun melaksanakan apa yang menjadi sabda daripada Nabi Elisa. Dan di sini dituliskan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Beri kemuliaan yang paling mulia, yang paling meriah Bapak Ibu. Kalau ingin ada mujizat Tuhan, hari ini jangan keraskan hati kita. Kita harus seperti Naaman yang mau menerima, yang mau rendah hati. Tadinya gusar, tadinya sombong. Tetapi setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, Naaman hatinya dipulihkan. Ada satu kerendahan hati, tidak sombong, ada penundukan diri. Bapak Ibu, di sini saya mendapat pelajaran. Bapak Ibu, walaupun Naaman ini seorang yang pangkat, dikatakan tentara yang gagah perkasa, tentara yang begitu, dikatakan seorang pahlawan. Nah, Nabi Elisa itu siapa? Tetapi di situ saya mengambil satu pelajarannya. Apapun kedudukannya, apapun derajatnya, kalau dididik oleh firman Tuhan harus ada roh penundukan. Katakan amin. Kalau ingin mengalami mujizat Tuhan, tidak ada istilah berbantah-bantah Bapak Ibu di dalam kamusnya firman Tuhan. Tidak ada istilah untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang disabdakan, yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi Bapak Ibu, harus ada satu penundukan. Semulianya orang itu, sepangkatnya, derajat apapun yang disandangnya, kekayaan apapun yang dibawanya, kalau sudah berhadapan dengan seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan, dan nabi itu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bukan nabi palsu. Nabi Elisa bukan nabi palsu, nabi yang diurapi oleh Tuhan. Saya bisa buktikan pada waktu Elia dia naik dengan rata apinya, Elisa ini dia menunggu Bapak Ibu. Menunggu apa? 2 bagian roh. 2 bagian roh. Saya katakan untuk sekarang ini, firman dan Roh Kudus. Dia menantikan, dia tidak mau pulang. Dia mengikuti Nabi Elia terus. Supaya apa? Supaya diberi 2 bagian roh itu. Dan Elisa mendapatkannya. Saya katakan, Elisa bukan nabi palsu, tapi Elisa nabi yang diurapi oleh Tuhan. Apabila jemaat Tuhan berhadapan dengan seorang nabi atau hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai hati kita gusar pada saat Naaman belum terbuka mata rohaninya, tidak mendatangkan mujizat. Tapi puji Tuhan, pada saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawai itu tentang kebenaran firman yang disampaikan oleh Nabi Elisa, maka Elisa taat. Dia tidak lagi sombong, panas hati, menolak, tetapi melakukan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Akhirnya apa? Nabi, ya, perkataan Nabi itu membawa berkat buat Naaman. Naaman disembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman sudah terbuka mata hatinya. Sehingga ayat 17, kita akan membaca ayat 17. Akhirnya ya ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan
pasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu, setelah Naaman merasa melihat tubuhnya sembuh, ya, dia mau bersyukur Bapak Ibu. Maksudnya dia mau bersyukur, ya, kembali kepada Elisa, ya, kembali kepada Elisa. Bapak Ibu, untuk apa? Memberikan persembahan. Bapak Ibu, saya teringat ada 10 orang kusta. Berapa yang disembuhkan? 10 orang kusta. Berapa yang disembuhkan? 1 yang disembuhkan. 9 tidak bisa mengucap syukur, tapi 1 orang itu dia kembali kepada Sang Penyembuh, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di ujung kaki Tuhan Yesus, memuji, menyembah dia. Begitu juga 10 sembuh, tapi yang datang berapa? 1. 10 sembuh, tidak ada ucapan syukur. Tapi berapa yang datang? 1 yang sembuh. Ya, tapi yang 9 tidak dikatakan lagi. 1 sembuh, datang mengucap syukur. Ya, maksud saya seperti itu. Dan ini Naaman maksudnya mau mengucap syukur atas kesembuhan kustanya. Bapak Ibu, dia kembali kepada Nabi Elisa. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Tidak mau menerima persembahan yang dibawa oleh Naaman. Bapak Ibu, dikatakan apabila 2 aja, ya, 2 perak, ya, yang diberikan itu bisa membeli kebun-kebun, ya, bisa membeli, ya, binatang-binatang peliharaan, bisa kalau sekarang ini bisa membeli mobil, bisa membeli rumah mewah, begitulah ya, emas dan perak begitu ya. Tapi Elisa tidak mau menerima. Bapak Ibu, ya, ini ada pelajarannya. Langsung Naaman berkata kepada Elisa, kalau begitu berikan kepada aku, kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Bapak Ibu, dulu Naaman menyembah, ya, bahkan menjadi pelayannya di kuil Rimon, ya, menjadi pelayan, ya, pelayannya ilah-ilah lain bukan kepada Tuhan, ya, menyembah kepada Allah-Allah lain, ya. Setelah dia terbuka mata hatinya, setelah dia mengerti akan firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu ada mujizat, perkataan firman Tuhan itu ya dan amin, perkataan firman Allah itu ya dan amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang 17, saya sangat diberkati oleh ayat ini. Dikatakan mulai saat itu Naaman tidak lagi menyembah kepada Baal-Baal atau kepada Allah lain, sebab ada Yesus lain, ada nabi lain, ada roh lain, ya Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan mulai saat itu Naaman tidak lagi menyembah kepada Allah lain, tidak, ya. Kalau sekarang ini Kristus lain, ya, tidak Bapak Ibu. Injil lain, tidak. Tetapi Naaman kecuali kepada Tuhan, katakan amin. Ini berarti dari yang tertutup mata rohaninya, ya, mendengar kebenaran firman Tuhan, gusar, bahkan sombong, bahkan tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada ilah-ilah, Baal-Baal. Bapak Ibu, setelah terbuka mata rohaninya, tercelik mata rohaninya, maka Naaman ini tidak lagi menyembah kepada ilah-ilah, tetapi hanya menyembah kepada Tuhan semesta alam, katakan amin. Saya berharap hari ini Bapak Ibu jemaat GSJPDI El Shaddai, dimanapun Bapak Ibu berada, mulai hari ini tetapkan, pancangkan hidup kita ini. Sekali kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai nafas yang penghabisan, kita tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Bapak Ibu mendekati ayat-ayat yang terakhir. Dulu beribadah kepada ilah-ilah, tetapi sekarang kepada Tuhan. Dulu menyembah dalam kuil-kuil Rimon, tetapi sekarang mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Dulu menggunakan hartanya untuk dipersembahkan kepada Allah-Allah lain, Bapak Ibu. Tetapi mulai sekarang harta kekayaannya dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, dulu sombong, sekarang jadi rendah hati. Puji Tuhan, dulu aku tidak tahu, tetapi setelah mata rohaniku terbuka, tercelik akan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan nyata yang ada sekarang segala-galanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan seperti Naaman. Katakan amin, Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kemarin atau tadi baru berangkat dari rumah ke tempat ini, ada kesombongan, ada kegusaran, ada roh penolakan, Bapak Ibu. Bahkan kehidupannya masih menyembah kepada Allah-Allah asing yang tidak nampak. Bahkan hidup kita ini, harta kita persembahkan kepada Baal-Baal, kepada ilah-ilah lain, Bapak Ibu, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah kita terbuka akan kebenaran firman Tuhan, seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Artinya aku hanya menyembah kepada Tuhan, artinya aku hanya mengikuti Tuhan, artinya aku hanya beribadah kepada Tuhan, artinya hidupku ini adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya para Baal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin mujizat, segala tekanan hidup diangkat oleh Tuhan. Musik singer song leader silakan maju. Kepenatan hidup kita ini diangkat oleh Tuhan. Sepertinya orang lain tidak tahu, kerabat kita tidak tahu, orang terdekat kita tidak tahu. Sebenarnya ada sesuatu yang menindih hidup kita, yang membebani hidup kita. Sepertinya kita tanggung sendiri. Hari ini ada kesempatan Bapak Ibu, letakkan di bawah kaki Yesus, letakkan di bawah kaki Tuhan. Segala keberatanmu letakkan di bawah kaki Tuhan. Ada kerendahan hati. Hidup kita merasa tidak mampu, Tuhan, aku tidak mampu. Seperti Naaman ini, dia meletakkan kesombongannya, dia meletakkan keangkuhannya, dia meletakkan harga dirinya. Tetapi dia mau menerima. Iya, aku melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, sungai Yordan itu kotor, masih jernih sungai yang ada di Parpar. Tapi apapun yang terjadi, yang diperintahkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh firman Tuhan, seberat apapun Bapak Ibu, sepertinya hati kita ini tidak bersedia untuk melakukan. Tetapi kalau kita merendahkan diri, ya Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku tidak akan berbantah-bantah dengan yang namanya nabi. Nabi itu utusannya Tuhan. Aku tidak akan berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Tetapi hanya ada satu kata, ya Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, hari ini akan terjadi mujizat yang besar dalam kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita memuji satu pujian. Pujian yang terakhir tadi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
kita memperhadapkan diri dengan sungguh kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, mari kita jauhkan roh berbantahan dengan nabi Tuhan, dengan firman Tuhan, supaya ada satu mujizat terjadi dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Menggenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku mengenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya. Siapa yang merindukan mujizat Tuhan? Haleluya. Pulang surah akan mengalami mujizat. Hanya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran Haleluya. hidupku menggenapi Haleluya, haleluya, haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Surah akan menjadi bukti kebesaran Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi jika surah sungguh-sungguh hidupnya mentaati firman Tuhan, tidak menolak, tidak berbantah dengan firman Tuhan, tapi hanya satu kata, ya Tuhan, aku akan melakukan firman-Mu. Seberat apapun, sesusah apapun, aku melakukan firman Tuhan. Baru akan terjadi mujizat, mujizat terjadi. Selama surah akan berbantah-bantah dengan firman Tuhan, selama ada penolakan dengan firman Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup surah. Tapi selama surah ada ketaatan pada firman Tuhan, ada mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar surah berkomitmen pada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau melaksanakan firman-Mu. Bahkan firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita masing-masing komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Aku mau melaksanakan firman-Mu Tuhan. Amin. Seperti Naaman, jangan berbantah, jangan menolak, jangan panas hatinya saat kita mendengar firman Tuhan.
Tapi lakukan. Ada mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Saya persilakan Saudara Sigit, Paulus Sigit memanjatkan doa. Nanti Bu Gembala, kita akan doakan hari ini tepat ulang tahun. Haleluya, haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu saat siang hari ini. Kami ada di tempat Turunkan ini, berkat-Mu karena ya hebat Tuhan, buat kakak kami. menjadi hamba Kami Tuhan. ada karena Semakin kasih bertambah karunia Tuhan yang usia, terus ada semakin buat setiap dipakai kehidupan Tuhan, kami. diurapi Tuhan. Apa Haleluya, yang kami haleluya. Menjadi pelaku firman Tuhan. Biar itu juga yang hari-hari ini Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami tetap terus berharap terhadap apapun yang menjadi caranya Tuhan mendewasakan kami. Untuk kami tetap berharap dan penuh percaya kepada Tuhan terhadap apapun yang Tuhan jadikan untuk kebaikan setiap kehidupan kami. Biar kami Tuhan melakukan segala Haleluya. sesuatu itu Haleluya. dengan penuh berserah dan percaya kepada Tuhan. Percaya akan rencananya Haleluya, Tuhan, percaya akan haleluya. caranya Tuhan dalam setiap Haleluya. kehidupan kami. Kami dihitung Haleluya, menjadi orang-orang yang haleluya. percaya kepada Tuhan, Haleluya, bukan menjadi haleluya. orang-orang yang gampang panas hati, Haleluya. bukan menjadi orang-orang yang curiga terhadap caranya Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan, Puji biar kami Tuhan. percaya Haleluya. bahwa Tuhan turut bekerja untuk Haleluya, mendatangkan kebaikan buat setiap haleluya. kehidupan kami. Mari Tuhan, kami berhadapkan ke dalam tangan-Mu setiap apapun yang menjadi kebutuhan Haleluya, kami, haleluya. bahkan beban pikir kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya, Hanya Kau tempat haleluya. harapan kami, Puji pertolongan Tuhan. Haleluya. dan kota benteng perlindungan kami. Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Ampuni atas apapun yang Tuhan hari-hari yang lalu yang kami lakukan Ya Tuhan. yang tidak sesuai di hadapan-Mu. Haleluya. Ampuni kami, ampuni kami. Karena seringkali kami seperti Naaman, Haleluya. kami mengejar segala sesuatunya, tapi kami melupakan apa yang menjadi sejatinya hidup ini Tuhan. Haleluya. Kami mengejar di dunia ini, mengejar apapun yang menjadi ambisi kami, tapi kami tanpa sadar kami mulai Haleluya. jauh dari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Yesus. hari-hari yang akhir ini Tuhan, giatkan kami untuk mencari Tuhan. Ya. Giatkan kami Tuhan untuk mencari pertolongan hanya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Giatkan kami Tuhan untuk kami terus percaya akan cara Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat-Mu buat Ya kami. Tuhan. Tuhan mengurapi beliau lebih lagi, Haleluya. Puji memimpin Tuhan. beliau lebih lagi Tuhan, memakai beliau lebih lagi Tuhan. Dan Ya kalau Tuhan. hari ini juga bertepatan hari ulang tahun beliau, Oh. Tuhan memberkati lebih lagi dengan kesehatan, sukacita yang datangnya dari Tuhan, Ya damai Tuhan. sejahtera dan perlindungan yang sempurna Tuhan. Kami tahu mimpi beliau untuk jemaat-Mu, Ya Tuhan. kami tahu mimpi beliau untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah dengan cara-Mu Tuhan mewujudkan mimpi beliau Tuhan, kerinduan beliau untuk jemaat-Mu, kerinduan beliau untuk daerah ini dan kota ini, Ya kerinduan Tuhan. beliau untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, memberkati beliau lebih lagi. Terpujilah kami semua yang ada di tempat ini, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan. Senantiasa kami dihitung, dihisap menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan, Ya. semangat mencari Tuhan, Amin. semangat mencari Tuhan lebih lagi. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu ya Allahku, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, percaya bahwa saat kita taat mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak berbantah, maka kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bukan hanya itu, kita akan tertawa kalau sana sini pusing, sana sini susah, tetapi anak-anak Tuhan tetap tertawa di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Walau sana pusing, semua ikut susah. Katakan aku tetap tertawa, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Aku tahu Tuhan memberikan orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan walau sana-sana pusing, sana-sana pusing, semua orang susah, tetapi aku. Haleluya. Sekali lagi, pujikan pujian ini dengan iman. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab aku disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Tuhan memberikan pada orang-orang yang dicintainya. Yang tak pernah terlambat menolong kita. Katakan walau sana-sana pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Sekali lagi, walau Tuhan memberikan berkat. Mari katakan dengan imanmu bahwa dicintai oleh Tuhan, orang yang dicintainya. Terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku sekali lagi. Walau sana pusing, semua orang susah, semua orang susah. Katakan dengan iman bahwa kita tetap bersuka cita, bersorak-sorai, tertawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau hari yang lewat kami ada penolakan, ada kegusaran tatkala kita mendengar yang tidak memperkenankan hati kami. Tuhan, firman Tuhan yang seringkali menyuruh tidak
pas dengan kemauan hati kami. Bahkan kami seringkali mendengar seolah-olah melakukan, tetapi sesungguhnya iya tapi tidak kepanggih. Iya tapi tidak melaksanakan. Ampuni kami sehingga tidak terjadi mujizat dalam hidup kami. Yang terjadi susah tetap susah, menderita tetap menderita, kekurangan tetap kekurangan, sakit tetap sakit. Tidak terjadi mujizat dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami komitmen semua jemaat Tuhan untuk hanya berkata, ya Tuhan, aku mau laksanakan, aku mau melakukan firman Tuhan, sehingga terjadi mujizat, sehingga terjadi perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap yang kekurangan akan dipulihkan dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap yang sakit akan dipulihkan menjadi kehidupan yang sehat, disembuhkan oleh Tuhan. Setiap yang ada masalah dalam keluarga akan terjadi pemulihan, damai sejahtera, berbahagia dalam rumah tangga. Setiap kami Tuhan yang sombong dipulihkan menjadi rendah hati. Setiap kami ya Tuhan yang mengalami kacau balau dalam hidupnya, akan ada pemulihan dari Tuhan. Dalam hidup kami dipulihkan oleh Tuhan karena ketaatan pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami menjadi kehidupan yang tertawa, sukacita, diberkati. Di sana sini mengalami susah, di sana sini mengalami masalah, tapi Tuhan, permasalahan kami juga tetap ada, tapi Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan pertolongan pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu saat ini satu persatu. Tuhan, tidak yang terkecuali, yang anak-anak, yang muda, yang tua, lansia, Tuhan tetap memberkati. Hari ini merupakan hari lansia, Tuhan juga memberkati yang tua, menjadi teladan, bahkan mewariskan iman kepada anak-anak cucunya. Tuhan tolong yang hari ini berulang tahun, juga ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Engkau memberkati, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan saudara depan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah rela mati di atas bukit Golgota dan juga bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang mencintai sampai hari ini. Bahkan dalam penyertaannya lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang, manunggal bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Yang mengimani berkata dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom.